Ya di mana-mana bisnis pasti ke ujung-ujungnya peningkatan profit kan. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, khususnya buat teman-teman nih yang business owner nih, nah pengen tahu juga dong, apakah business owner ini perlu di coaching? Dan kalau memang iya, tahapan-tahapannya apa saja sih? Oke, nah sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Sehat? Sehat Kak Adit, sama Baik, ya. sama. Wah ceria ya, senyum terus dari Iya, tadi. senyum. Baru makan pisang goreng. Oh gitu ya. Mm-mm. Oh, di studio kita lagi ini ya, aromanya gitu kemana-mana ya Kak Ya, Adit. saya khawatir aromanya kerekam nggak ya? Oh gitu. Aroma kok kerekam? Aduh kerekam. Oke, Iya. Kak Adit, gini nih Kak Adit, buat teman-teman nih, terutama yang business owner gitu Iya. ya. Apakah kira-kira business owner ini perlu di coaching? Kalau memang iya, tahapan-tahapannya apa aja sih Kak Adit? Oke, ya. Business owner perlu di coaching, tergantung. Nah, ini dia nih. Iya kan? Tergantung ya kebutuhannya apa sih mereka gitu ya. Mm-mm. Ya biasanya kan kalau coaching itu nih pengalaman saya ya, Iya. adalah mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan lebih besar lagi gitu ya dari yang sebelumnya. Mm-mm. Artinya mereka sudah berjalan bisnisnya gitu ya kan. Oh, oke. Sudah berjalan beberapa lama, bisa Mm-mm. setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian mereka mengalami stuck gitu ya, stuck atau mungkin mereka merasa kok gini-gini aja bisnisnya ya gitu. Padahal harusnya ada sesuatu nih yang bisa dikembangkan lagi nih gitu. Ya itulah udah mulai tuh saatnya perlu coaching gitu ya. Mm-mm. Kalau tentang pengetahuan bisnis ya mereka ya perlunya sih pelatihan ya, pelatihan Iya, coaching iya, gitu ya. iya. Bukan coaching, pelatihan bisnis ya tentang Mm-mm. bagaimana dasar-dasar bisnis gitu ya. Mm-mm. Dan kalau misalnya dia baru tuh mulai merasa bahwa oke, saya sudah mengerjakan semua yang sudah terjadi ini selama beberapa tahun ini, tapi kok hasilnya begini-begini aja, apa yang kurang ya gitu ya. Mm-mm. Nah, itu mungkin bisa dijawab dengan cara coaching gitu. Oh, oke. Oke, Nah, gitu. tahapan-tahapannya apa nih Kak Adit untuk Oke, ini juga melakukan pertanyaan coaching? yang biasanya ditanyakan ya kepada para business owner ya. Mm-mm. Emang coaching itu apa sih? Terus kayak gimana gitu kan? Mm-mm. Saya harus gimana? Saya harus nyiapin apa gitu. Biasanya kalau orang kan mau di coaching gitu ya. Iya. Ya, jadi saya harus menjelaskan bahwa coaching itu tahapan-tahapannya gitu ya, yang nggak langsung coaching gitu ya. Mm-mm. Di awalnya itu saya nih, ini kalau saya sharing biasa ini yang saya lakukan ya, Mm-mm. itu saya melakukan assessment dulu tuh, business assessment lah gitu, Mm-mm. ya business assessment. Jadi dari situ saya akan mengakses bisnisnya dari berbagai sudut pandang gitu ya, dari berbagai perspektif. Ya, dari marketingnya, dari salesnya saya assess, kemudian dari sisi operasionalnya, dari sisi SDM-nya, sistemnya gitu. Ada beberapa komponen lah, ada beberapa ini ya kategori yang saya assess. Dari situ bisa ketahuan tuh apa sih yang menjadi ini ya isu. Ya, sehubungan dengan targetnya dong pasti ya. Dia ya di mana-mana bisnis pasti ke ujung-ujungnya peningkatan profit kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Iya. Peningkatan profit, mau itu ada masalah di tim, mau itu ada masalah di sistem, mau ada masalah di operasional, keuangan, ujung-ujungnya adalah Peningkatan profitnya profit. meningkat gak Iya. gitu kan. Iya. Gitu. Jadi profit meningkat itu adalah goal akhirnya ya. Yang saya katakan adalah namanya lag lah ya, lag indicatornya gitu. Cuman coaching itu kita fokus ke prosesnya gitu kan, atau fokusnya di lead indicatorsnya lah gitu ya. Dari sisi marketingnya kah, atau dari sisi salesnya kah, atau dari sisi operasionalnya, keuangannya segala macam gitu ya. Bagian mana yang dari semua itu yang merupakan lead indicators, itulah yang menjadi planning untuk di coaching gitu loh. Jadi ada assessment dulu nih. Iya. Dari assessmentnya tersebut, business owner juga dapat suatu awareness gitu loh. Oh ternyata yang menjadi isu ini, yang menjadi masalah ini gitu ya. Dari situ
dia juga bisa tahu juga, oh ternyata ada kekuatan atau strength point yang selama ini dia tidak sadari gitu loh. Ya, jadi coaching itu tidak hanya membahas tentang kelemahan ya, juga mengadres strength yang bisa dia perkuat lagi gitu ya, yang biasa dia manfaatkan ke depannya lagi gitu. Bisa jadi pencapaian targetnya, profitnya itu karena memperkuat strength-nya gitu, bukan hanya memperbaiki yang lemah gitu. Oke, kalau strength dari mana si owner ini tahu? Assessment Strength-nya juga. apa? Oh, assessment. Apakah Ya. kita menggunakan satu assessment gitu Assessment dulu yang lengkap ya, yang mengakses bisnisnya dan mengakses dia sebagai owner gitu loh. Kalau bisnisnya kan tadi kan terkait dengan marketingnya, salesnya, bla 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 sampai keuangan ya. Nah kalau dari sisi dirinya apa yang diakses ya dirinya gitu ya, leadership skill, leadershipnya kah gitu, visi misinya kah, dan ya hal-hal yang terkait dengan baik sisi manusianya lah gitu dari ya. owner gitu, yang itu yang diakses. Gitu. Ya. Berarti setelah melakukan assessment baru di coaching gitu ya Kak Adit? Nah dari situ kan kita bisa tahu ya apa yang menjadi hal-hal yang perlu dimasukkan dalam coaching plan ya, perencanaan coaching gitu ya, dari sisi bisnisnya dan dari sisi ownernya, dan ini pasti saling mempengaruhi nih, nggak bisa salah satunya aja gitu loh, dua-duanya gitu. Nah dari situlah nanti bisa masukkan ke coaching plan, yang mana nanti di setiap pertemuan coaching itulah yang akan diadres satu demi satu gitu. Ya. Dari situ baru activity gitu ya Kak? Ya dari address dalam sesi coaching itu kan munculnya output dari sesi coaching kan adalah apa? Ya awareness baru, yang dari awareness baru itu yang akan merumuskan suatu action plan ya, yang harus dijalankan oleh coachee itu ya, atau business owner itu. Berarti tahapannya seperti itu tadi ya Kak Adit ya? Itu. Mulai dari mulai assessment ya, kemudian menyusun coaching plan, coaching plan, kemudian baru coaching journey-nya lah istilahnya gitu. Oke. Apakah itu tergantung ya, apakah apakah itu 6 kali pertemuan, 9 kali pertemuan, 12 kali pertemuan, 24 kali pertemuan, tergantung kesepakatan dan kompleksitas dari hal-hal yang akan di coaching itu gitu kan. Oke. Iya. Nah, ini khusus memang business owner ya Kak Adit ya, untuk tahapannya seperti itu ya? Ya sebetulnya sih enggak ya, semua frameworknya sama. Kalau saya nih, saya frameworknya sama, yaitu pasti ada semacam ya assessment dulu di awal, dari situ bikin coaching plan, gitu ya. Sebelum assessment ada nih goal, penentuan kesepakatan goalnya dulu ya, goalnya apa dari keseluruhan program coaching yang dia inginkan, kemudian ada assessment, dari assessment baru bikin coaching plan, dari coaching plan baru coaching journey-nya sampai evaluasi akhir gitu. Oke. Apakah ini bisa berlaku di level misalnya staffnya, supervisornya? Ya. Ya tergantung topik yang apa yang menjadi ini ya, coaching misalnya tentang leadership, ya udah berarti assessment leadership-nya gitu kan. Nah sebelum assessment leadership apa sih yang mau ditingkatkan dari leadership tersebut, bisa bolak-balik sih. Assessment dulu baru ketahuan goalnya yang harus dicapai apa, atau goalnya baru assessment, ini bisa dua arah ya gitu, saling ini ya. Mungkin awalnya lebih kualitatif aja sih leadership, kemampuan leadership ini harus ditingkatin nih tentang ini, tapi kan perlu dipertajam dengan assessment. Dari assessment itu baru ketahuan apa yang benar-benar harus diimprove. Ya itu menjadi goal yang sebenarnya tuh gitu ya. Kemudian dipetakan menjadi coaching plan dulu gitu kan. Dari coaching plan baru coaching journey-nya gitu. Oke. Nah khusus business owner ini yang di assess ini berarti semua istilah kekuatannya dia ya? Ya dua-dua semua. Saya menyeluruh ya, holistik ya yang di assess ya. Ya strength ya weakness, atau bukan, saya sih nggak nyebut weakness. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, tapi improvement opportunities lah gitu. Hal-hal yang peluang-peluang yang masih bisa diimprove gitu, dari dia atau dari bisnisnya. Oke, itu juga berlaku sama kalau misalnya dia bukan seorang business owner. Sama. Itu. Jadi frameworknya sama. Tapi kontennya beda, tergantung topik atau tergantung tema coachingnya kan. Apakah tentang bisnis, tentang leadershipnya, atau tentang
apapun lah ya gitu ya, performance atau apa gitu ya. Oke. Nah, berarti buat teman-teman nih yang seorang pebisnis, business owner gitu ya, ataupun mungkin memang bukan business owner tapi pengen tahu strength-nya di mana gitu ya, terus Ya. kemudian bisa kita lakukan coaching. Berarti kita assess dulu ya. Kita assess dulu baru kita lakukan coaching. Nah, Kak Adit, gini nih, tadi kan Kak Adit bilang tuh selain dia strength-nya, dia juga ada kita nggak ngomong kelemahan tapi improvement ya. Untuk improvement. Apakah improvementnya ini juga perlu dilakukan coaching nih Kak Adit? Ya jelas ya. Tapi mungkin nggak semua gitu kan. Dari berbagai hal yang perlu diimprove itu mungkin kita perlu prioritaskan yang mana nih, yang benar-benar critical, urgent, and important untuk diimprove gitu loh. Nah, Itu disepakati dengan coachingnya gitu ya kan, partnership gitu ya. Partnership nih. berarti kalau misalnya kelemahannya Semangatnya. ada misalnya 3 gitu kan? Ya, 3. Kalau Belum semangat- tentu kalau- semuanya gitu. kalau kelemahannya 3 mah bisa sih diatur Oh, 3-3-nya. Tapi kalau 3-3 20 misalnya, Nah, itu dia. kalau hal yang diimprove harus 20 hal gitu ya. Ya, apakah benar-benar 20 hal ini harus diimprove semua secara berserentak kan enggak kan? Nah, harus ada prioritas yang mana nih yang menjadi apa ya? Ya, itu kan dalam bentuk dialog juga dengan coachingnya dari hasil report assessmentnya gitu ya. Dari situ bisa ketahuan, bisa disepakati dan yang mana saja yang menurut kita berdua, ya, menurut klien dan Antara coach dengan kita, coaching gitu ya. yang memang menjadi prioritas untuk diimprove gitu. Berarti nggak 20-nya ya? Iya, Misalnya berapa idealnya dulu? sih gitu ya. Oh, iya, Tapi idealnya kan gitu ya. 20 mungkin baru bisa di-address semuanya dalam waktu 3 tahun Oh, kali. dia gitu ya. Nah, dari improvementnya ini apakah dia harus diselaraskan dengan kekuatannya, dengan strength-nya atau gimana nih Kak Adit? Ya, itu ya tentunya kontekstual ya kayak Nah, gitu ya. Cuman memang umumnya begitu sih. Jadi apa yang diimprove itu jangan sampai malah memperkecil strength-nya gitu kan. Nah, ya. Ketika yang satu ini diimprove, yang lain yang sudah strength malah jadi menurun. Kan juga enggak gitu ya. Jadi ini ada proses yang ya dengan metode-metode coaching yang khusus ya, agar memastikan semuanya selaras gitu loh. Oh, berarti Align. ada metode coachingnya juga ya Kak Adit ya. Kak Adit boleh mau dong dikasih contoh misalnya dari satu weakness yang mau improve gitu, terus nanti supaya dia bisa selaras dengan satu strength gitu. Contohnya misalnya dia apa ya, suka menunda-nunda. Nah, Nah, kemudian tapi strength-nya ini dia itu cepat akrab misalnya ya dengan calon customer baru. Nah, gitu. Nah, apakah ini bisa diselaraskan gitu? ya tergantung konteksnya ya. Menunda-nundanya sendiri dalam hal apa nih gitu ya. Contohnya ya, menunda-nunda misalnya dalam hal jangan-jangan yang gak ada hubungannya juga dengan dia cepat dalam apa tadi, Cepat akrab dengan cepat calon akrab customer dengan baru. calon customer gitu ya. Kalau dari situ mungkin kalau dia udah menjadi suatu strength, dia menjalin hubungan dengan customer karena dia jadi suatu strength, nggak mungkin menunda deh kayaknya dalam melakukan itu ya, karena dia sudah nyaman melakukan itu. Pastinya menundanya dalam hal lain nih gitu ya. Misalnya menunda dalam buat laporan misalnya ya. Menunda membuat laporan keuangan, menunda dalam hal bikin perencanaan misalnya ya gitu. Nah, bagaimana supaya kemampuan menunda bisa lebih ditingkatkan lagi gitu ya, sehingga bisa menunjang dia dalam ini ya, dalam berbisnisnya gitu, yang akhirnya sampai ke pencapaian targetnya gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti dengan teknik coaching, tools coaching itu bisa menselaraskan ya Kak Adit ya. Oke. Nah, Intinya sih penyelarasan ya, alignment gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang sudah diimprove ini malah bentrok dengan hal-hal lain yang sudah Iya. ada gitu ya. iya betul Yang jadi betul. sudah sesuatu yang menjadi suatu kekuatan gitu. Wah, menarik sekali ya. Nah, teman-teman pengen tahu juga dong gimana sih caranya menyelaraskan gitu ya, apa yang sudah menjadi kekuatan dengan apa yang mau diimprove gitu ya. Nah, seperti tadi kata Kak Adit, ternyata di dalam coaching ada tekniknya nih. Nah, teman-teman yang pengen tahu, yang pengen belajar tentang coaching itu di mana nih Kak Adit nih? Kalau pengen belajar coaching, nah itu silakan buka website kami, kunjungi gitu ya, di www.corporaconsulting.com ya, cari pelatihan coaching di situ. Oh, oke. Sudah ada gitu ya. Sudah ada di apa tuh, di itunya tabnya Ya, apa namanya? ya bisa dicari ya coaching gitu ya.
Oke, produk maksudnya apa gitu ya, Ya, training-trainingnya produk kami. apa, iya. Oke, dan coaching ini apakah sudah berstandar dalam Ya, satu tentunya pelatihan heeh, ini, coaching itu kan suatu skill dan skill yang memang harus distandarisasi ya, mhm, eh, supaya bisa apa ya, memang suatu skill yang tersendiri gitu loh. mhm, Jadi harus ada standarnya, mhm, standar kompetensinya jelas, standar etikanya jelas, mhm, ya. Nah, salah satu badan coaching dunia yang memang terbesar gitu ya, mhm, itu adalah International Coaching Federation, yang dia mmm, itu punya standar etika dan standar kompetensi gitu ya. Dia sebagai badan regulasi yang bisa memberikan pengawasan ya mhm, kepada mhm, para coach yang menjadi membernya, ya, agar mereka tetap taat pada kedua hal itu gitu ya. mhm, mhm. Nah, pelatihan kami ini sudah mengacu ke kedua standar tersebut dan Nah, sudah diakreditasi oleh ACF. Artinya kalau sudah diakreditasi oleh ACF, sudah diakui mhm, pelatihan tersebut adalah, kalau sudah lulus dari situ, sudah selesai belajar dari situ, ya dia memang sudah dianggap sudah teknik coachingnya atau skill coachingnya sudah sesuai dengan standar ACF secara internasional. Jadi dimanapun dia berada, ketika dia menyatakan sudah mengikuti pelatihan dari kami, ada logo ACSTH ya dari mhm, ACF, mhm, itu semua dunia sih sudah mengakui bahwa ini sudah pasti standar ini gitu, mmm. materinya, Nah, enaknya ilmunya. gitu ya Kak Adit ya, kalau sudah ada logo itu ya, udah diakui semua gitu ya, Mm-mm. berarti, pada saat melakukan coaching pun juga sudah tahu gitu ya Iya, logo kode ini nggak sekedar masang logo doang ya. Di mhm, situ iya iya, sebagai bukti, sebagai indikator bahwa pelatihan kita ini sudah berskala internasional gitu, dan mhm, sudah eh, memang sudah diakui oleh ACF secara global gitu. mhm, mhm. Nah, oke ya, teman-teman, eee, jadi sudah tahu ya kemana kalau mau belajar coaching gitu dengan standar internasional, supaya juga ke teman-teman tahu ternyata di coaching itu ada kode etik, bukan hanya Iya, belajar tentang tools-tools melakukan coaching gitu ya ya. Kak Adit ya. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita kali ini, boleh langsung aja dilayangkan ke channel YouTube kita. Nanti kalau ada memang pertanyaan menarik bisa kita bahas gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini bersama dengan saya Namelani dan Saya Ditya Mijaya. sampai jumpa.